astaga saya lupa ya. Previewnya pada tahu besok nih Tribun Timur. Saya sudah lupa ini. Mari kami. Hai bocah. Hai bocah. Ini minuman dari Kapolda bocah. Jadi saya lagi ada liputan, saya bungkus. Sebelum sekarang kita akan tanya-tanya penanggung jawab halaman Sulbar. Ini dia Jenderal Hasan. Kakak Hasan, apa yang terjadi besok? Bagus kalau fokus, Pak. Katanya ini belum fokus Kakak Hasan. Wah, Tribuners, itu kelihatan jantungnya detak-detak tuh. Ada tulisan Bismillah lagi tuh. Ini Pak Hasan ini dia menguasai Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan setengah. Kakak Rex, coba kasih komentar dulu tentang Pak Hasan. Pak Hasan ini reporter hebat, reporter tangguh. Apa hebatnya, apa Saya tangguhnya? sedikit agak malas-malas. Kenapa? Ini wartawan hebat, wartawan tangguh, hebat wartawan tangguh, wartawan hebat, wartawan tangguh. Ini wartawan hebat, wartawan tangguh. Meski sedikit agak malas. Kalau malas berarti Tapi hebat ya. siap-siap dikirim kemana? Kita lihat lagi Pak Hasan ya. Pak Hasan. Belum siap. Sambil pura-pura mengetik. Kendala yang ketiga, anak jalur yang tenggelam di kolam regulasi Nipah Lasung Embun Desa Jelimaring, Kecamatan Patalaksa. Tapi untuk lebih jelasnya besok kita lihat saja dibaca di koran Tribun Timur di halaman 10. Sudah. Kakak Saldi. Tribuners, malam. Jadi Tribun Makassar khususnya di halaman 6 besok itu kita akan tayangkan terkait berita pencairan gaji 13 PNS Pemkot Makassar. Gaji PNS Pemkot Makassar ini dibayar 1 bulan gaji. Jadi di bulan Agustus ini para PNS Pemkot Makassar dia mendapatkan gaji double. Begitu. Terus ada juga berita foto Kapolda yang memamerkan sepeda Bromptonnya. Untuk harganya sendiri saksikan besok di baca koran Tribun Timur cetak. Oke, terima kasih. Kakak Mika. Besok apa nih? Halaman PSM atau halaman ekonomi? Halaman ekonomi. Apa yang bisa di besok disuguhkan halaman ekonomi? Hai Tribuners, ketemu lagi dengan saya Ilham Mulyawan, Desk Editor Ekonomi dan Bisnis. Untuk besok ini kita ada beberapa berita menarik menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama datang dari Astra Motor Makassar. Jadi bagi Anda pemilik sepeda motor Honda, Anda berkesempatan mendapatkan smartwatch dari Astra Motor Makassar cukup dengan melakukan servis motor di bengkel Ahas. Jadi seperti apa kriterianya, seperti apa persyaratannya untuk mendapatkan smartwatch tersebut, silakan simak
edisi cetak harian Tribun Timur pada hari Kamis 13 Agustus besok. Berita lainnya ada dari Kala Toyota yang menawarkan servis hemat 30% untuk mobil Toyota Agya kalian dan Avanza. Ini sama juga dengan tadi menyambut hari kemerdekaannya RI yang ke-75. Jadi ada beberapa promo menarik yang ditawarkan oleh Kala Toyota bagi Anda pemilik mobil Toyota yang ingin melakukan servis. Untuk berita lainnya kita ada dari gelaran Expo Virtual DPD RI dan Tribun Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus mendatang. Salah satu pengembang FKS Land telah menyiapkan promo kejutan bagi Anda yang ingin memiliki hunian di klaster terbaru mereka, yaitu klaster Alamanda. Seperti apa promo itu? Baca edisi cetak Tribun Timur besok. Terima kasih. Oke, thank you. Muah. Apa siswa gua belum bisa pas sekolah tatap muka. Kakak Aksa. Iya. Ada kopi kan? Assalamualaikum. Tentu saja Tribun kembali hadir besok dengan berita-berita hangat dan juga menarik, khususan kehangatan dinamika pilkada Sulsel 2020. Kita masih mengulas terkait parpol-parpol yang sejauh ini sudah memberikan dukungan, akan memberikan rekomendasinya di pilkada termasuk di Pilwali Makassar. Gimana selengkapnya? Baca kita besok di halaman 2 Tribun Timur. Jangan lupa baca korannya, jangan lupa subscribe YouTube, jangan lupa like Facebook. Terima kasih. Mah. Oke, Kakak Acang. Mas kambing. Ketemu lagi. Selamat pagi Tribuners. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya. Menjelang dini hari. Saya kira teman-teman Tribuners sudah banyak yang tidur. Bagi mereka yang tidur, selamat bermimpi indah di malam Kamis ini. Yang sudah mau dapat gaji 13-nya. Selamat sekali lagi para senior, para bapak-bapak pensiunan, teman-teman ASN, TNI Polri. Ingat, dimanfaatkan dengan baik, digunakan dengan baik gaji 13-nya. Jangan hanya satu kali pakai Tribunar. Apa yang bisa saya bantu ini? Pembaca kita sebelum baca koran Tribun Timur mau dengar juga previewnya. Mungkin saya bacakan semua atau sebagianmu dulu Tribuners? Bacakan semua video. Nanti tidak boleh pakai koran Tribuners. Sedikit mau tahu-tahu. Para Makassar bilang iki mau deh. Dikit mau. Iya. Dikit mau. Jadi Tribuners, besok kita masih turunkan lanjutan dari berita spektakuler kita hari ini, yaitu rencana pembangunan Twin Tower di CPI. Ini berita eksklusif ini Tribuners. Hari ini, besok kita turunkan lagi berita follow up-nya, karena Pak Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tadi 2 kali ke CPI Tribuners. Jadi saya kira ini Gubernur Sulsel begitu perhatiannya ke CPI, begitu perhatiannya ke lahan milik Pemprov di CPI, sampai 2 kali bolak-balik ke CPI, pagi, sore, datang lagi sore Tribuners. Iya. Pagi-pagi ke sana Pak Jaksa, BPN, pengelola Ciputra. Itu hanya untuk memaksikan aset pemerintah yang ada di sana, di CPI. Itu. Selama ini lahan milik Pemprov di sana itu memang agak misteri. Jadi katanya dari 150 hektar reklamasi, jadi itu 150 hektar itu Tribuners, dulunya itu laut, ditimbun Tribuners. Ya,
Bayangkan berapa banyak itu timbunan dipakai untuk menimbun laut seluas 150 hektar. Dari 150 hektar laut yang ditimbun itu atau yang disebut reklamasi, ada 50,47 hektar disiapkan untuk Pemprov Sulsel. Nah 50 hektar itulah, 50 hektar sekian itulah yang mau diperjelas oleh gubernur. Di mana itu lokasinya itu. Jangan sampai dalek toling ji. Nah karena mangka saraka. Jadi Pak Gubernur Nurdin Abdullah tanya Ciputra tadi, di mana itu yang 50 hektar itu, tunjukkan di mana. Nah ternyata hanya sekitar 30 hektar yang bisa ditinggal. Masih ada 12 hektar yang tidak jelas di mana. Ternyata 12 hektar itu katanya ada di dekat Pulau Lailai. Ih, masih laut kapan Tribunal? Yang jelasnya di Putra pengembang di sana itu memastikan bahwa lahan Pemprov itu 50, sekian hektar lebih itu pasti ada dan aman, tidak akan diambil. Karena anggota DPRD Sulsel beberapa kali meragukan, mengingatkan Ciputra, mengingatkan Pemprov, urus baik-baik itu lahan tak di sana, jangan sampai kodong dijual tas sedikit-sedikit nih. Nah itulah yang mau diperjelas. Dan alhamdulillah gubernur kita memang berjalan begitu perhatian beliau terhadap aset. Setelah mengembalikan Stadion Matuangin menjadi milik Pemprov Sulsel, sekarang aset milik pemerintah di CPI juga diperjelas. Itu kira-kira gambarannya sedikit. Juga kita singgung Twin Tower itu nanti seperti apa, tapi jangan saya ceritakan semua Tribunal. Enggak laku koran tak gam. Itu Makanya ki lang koran tak gam. Belitung juga koran kodong. Iya ada juga Masjid Kuba, Masjid 99 Kuba. Karena Kaukus juga masih ingin melaksanakan lagi salat Jumat pada tanggal 14 Agustus nanti, setelah Jumat perdana pada 7 Agustus yang lalu masih mulai Jumatan. Itu Pak Gubernur mengajak Majelis Ulama, Dewan Masjid, Pak Amin Sam, Ketua Dewan Masjid Indonesia Sulsel Pak Amin Sam, BKP Remi, IMIM, Prof. Sewang ke sana untuk meninjau masjid itu. Dan setelah ditinjau, para ulama-ulama kita ini meminta warga Sulsel untuk bersabar dulu. Ya, katanya berikan kesempatan ke Pemprov, kasihan untuk selesaikan dulu. Tapi Ketua Kaukus Dr. Rasulullah tetap ngotot, tidak boleh melarang kita ini. Masyarakat sudah mau sekali salat Jumat di sana, tolong juga hargai mereka untuk diberi kesempatan untuk salat Jumat di sana. Jadi ya kita lihat saja nanti apa akan terjadi besok ini, hari Jumat besok, apakah masih tetap akan dilaksanakan salat Jumat ataukah akan ada ketegasan dari Pemprov. Tapi kita tentunya berharap jangan sampai ada gesekan-gesekan. Sudah cukuplah corona membuat kita ini terkapar, kasihan. Jangan lagi ada gesekan-gesekan di antara kita, apalagi hanya persoalan tempat salat Jumat. Saya kira banyak di masjid lain Tribunal, Pemprov juga kalau memang mereka mau sekali salah ya salat misalnya. Apa di lapangan saja orang salat Jumat, apa apalagi kalau di masjid yang dianggap belum selesai itu. Tribunal. Sebenarnya Tribunal. Oke deh, terima kasih Tribunal, sukses Kambi.